Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merupakan doa. Saya mendoakan ibu-ibu yang insya Allah semua solihah, baik hati, amin, dermawan, pastinya nggak sombong. Tapi rasanya salam yang satu lebih kenceng dibanding dengan yang banyak ini. Karena itu ingin saya ulangi salam saya. Salam rindu takkan pernah layu. Kalau bilang cakep mau yang kompak ngapa? Salam rindu takkan pernah layu. Salam sayang takkan pernah hilang. Salam yang terbaik dan terindah, salamnya ahli ibadah, salamnya ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqah. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Ibu-ibu, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana Allah nyatakan di dalam firman-Nya, wassalamu ala manittaba'al huda. Wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan, ibu pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Kenapa? Ya, karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk senantiasa berdoa meminta kekuatan, rahmat, pertolongan kepada Allah. Karena pada hakikatnya juga tanpa kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah kita nggak bisa berbuat apa-apa, ibu. Rencana sebaik apapun jika Allah nggak kehendaki nggak akan terjadi. Maka ternyata ada satu nasihat menarik dari Rasulullah, maksudnya apa? Hendaknya kalian itu selalu meniatkan sesuatu itu dalam kebaikan. Apa yang kalian inginkan itu landasilah dengan niat yang baik. Terus jaga kebaikan itu. Kenapa? Karena takdir Allah itu mengikuti apa yang diniatkan. Ya. Jadi kalau niatnya jahat, na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau niatnya baik, andaikan belum terlaksana pun sudah tercatat satu kebaikan. Kalau dijalankan, masya Allah kebaikannya akan bertambah-tambah. Dan ketika kita berniat baik, ini nasihat menarik dari hadis Nabi yang innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung pada niatnya. Ada seorang ulama namanya atau orang alim yang bernama Abdullah bin Mutraf atau Mutraf bin Abdullah. Beliau mengatakan apa? Solahul qalbi bi solahil amal. Solahil qalbi bi solahil amal. Wa solahil amal bi solahin niyah. Maksudnya baiknya hati, orang tuh kalau hatinya baik, Bu, orang tuh kalau hatinya baik maka dia ingin banyak-banyak melakukan kebaikan. Dan kebaikan yang dilakukan itu bukan hanya sekedar. Kebaikan yang dilakukan itu yang terbaik. Jadi orang tuh kalau hatinya baik, dia akan selalu banyak-banyak melakukan atau banyak kebaikan yang akan dia lakukan. Nah, dan itu muaranya di mana? Muaranya di dalam niat yang baik. Maka orang yang selalu berniat baik
dan lebih-lebih selalu menjaga husnudzonnya kepada Allah, ini dia bisa dipastikan insya Allah matinya husnul khotimah. Amin. Kenapa? Yang paling dicintai oleh Allah diantaranya adalah ketika orang itu mati dalam keadaan zikrullah. Ibu, saya 2-3 hari yang lalu membaca satu hadis ya. Ternyata begini, seburuk-buruknya manusia itu siapa? Kalau secara umum manusia itu buruk adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang zalim, orang-orang yang enggak beriman, orang-orang yang jahat. Tetapi kalau dari kalangan orang yang ngakunya Islam, apakah dia digolongkan orang yang buruk? Ya. Karena keburukan seseorang itu, tahulah orang yang buruk itu walaupun dia ngakunya iman, walaupun ngakunya Islam, paras wajahnya kalau perempuan cantik, kalau laki-laki tampan. Tapi apa? Tapi hatinya busuk, kotor, perilakunya buruk. Itulah orang yang buruk. Berarti kalau ada orang yang diberi kecantikan, kok dia nggak bersyukur, naudzubillah min dzalik, malah kecantikannya itu digunakan untuk menipu, naudzubillah min dzalik, untuk berdusta, untuk berbuat kezaliman atau menjadi pelakor, ya, maka betul-betul orang itu adalah orang yang buruk. Termasuk seorang wanita diberi laki-laki yang baik, ya, tapi dia nggak bersyukur, maka itu wanita yang nggak baik. Sebaliknya kalau ada laki-laki diberi wanita yang baik, akhlaknya baik, ya, wajahnya juga baik, tapi dia kok nggak bersyukur, malah selingkuh dan lain sebagainya, itulah orang yang buruk. Nauzubillah min zalik. Makanya kita selalu berdoa, Bu, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai jiwa yang membolak-balikkan hati, tetapkan aku di atas agamamu, petunjukmu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Karena itu pula apa? Doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Sekali lagi, doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan dan dengan istiqomah yang kita pinta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin ya rabbal alamin.